Hari ini kalau kita ingin diberkati dalam segala aspek hidup kita, pusatkanlah keyakinanmu kepada Tuhan. Berkati jemaatmu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan, biar semuanya boleh dibuat Tuhan berhasil. Shalom, kita bertemu kembali di renungan pada pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, saya percaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Siapa saja yang rindu didoakan, boleh share ke kolom komentar di bawah ini. Tim dari kami akan berdoa bagi saudara. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh diperdengarkan lagi bagi kami, menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita hari ini di dalam Galatia pasal 4 sampai 6. Kita melihat di dalam Galatia pasal yang kelima, perikopnya kemerdekaan Kristus. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Firman Tuhan yang kita sudah baca ini nasihat Paulus kepada jemaat Galatia. Mengingatkan mereka kembali bahwa mereka sudah merdeka, dibebaskan di dalam Yesus Kristus. Karena sebelumnya mereka berada dalam satu perbudakan, ya, satu perbudakan yang begitu kejam, satu perbudakan yang begitu sadis, yang begitu mengerikan, yaitu perbudakan dosa, perbudakan iblis yang akan menghantar hidup kita yang tidak percaya kepada Yesus, kepada penghukuman yang kekal itu, penghukuman yang mengerikan itu, penghukuman yang abadi itu. Namun karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, maka jemaat Galatia ini sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari perbudakan dosa itu. Jadi Paulus ingatkan lagi mereka bahwa status mereka sudah berbeda dengan dunia ini. Status mereka sudah begitu istimewa, status mereka tidak sama lagi seperti dulu yang masih dalam perbudakan dosa. Dan firman ini juga kembali mengingatkan kita supaya kita jangan lupa ya, bahwa kita juga sudah dibebaskan, sudah dilepaskan dari perbudakan dosa itu. Betapa Tuhan itu baik bagi kita, harga yang begitu mahal yang Tuhan sudah bayar bagi dosa-dosa kita. Dia tinggalkan kemuliaannya, tinggalkan segala kemegahannya. Dan dia harus mengalami banyak penderitaan-penderitaan. Bahkan dia harus mati di atas kayu salib untuk dosa kita. Dan dia juga bangkit sehingga
hukuman dosa sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Biarlah kita tidak melupakan ya kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita jangan pernah lupa apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Namun setelah kita dimerdekakan dari perbudakan dosa, bukan berarti kita mempergunakan kemerdekaan itu lagi menurut kemauan kita. Kita tidak memakai kemerdekaan itu lagi untuk hidup di dalam dosa, untuk hidup dalam keinginan-keinginan kita sendiri. Keselamatan itu memang anugerah Tuhan, pemberian Tuhan lewat kita percaya kepada Tuhan. Namun setelah kita selamat, setelah kita dimerdekakan, bukan berarti kita bebas terus melakukan dosa, bebas terus melakukan yang jahat. Oleh sebab itu, respon kita terhadap kemerdekaan itu, respon kita terhadap kasih Tuhan, respon kita terhadap kebaikan Tuhan itu, apa yang mesti kita lakukan? Saya percaya ya, orang yang memang benar-benar menyadari betapa baiknya Tuhan itu, orang yang benar-benar menyadari di mana hidupnya ketika diperbudak dalam dosa, dia harus mengalami penghukuman yang kekal itu, dia pasti akan menghargai keselamatan itu. Tidak akan menganggap sepi keselamatan itu. Tidak akan menganggap murahan keselamatan itu. Dan dia menghargai keselamatan itu lewat dia juga selalu mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bagi kita yang sudah dimerdekakan, kita harus meresponi keselamatan itu. Dikatakan tadi, kita gak boleh lagi melakukan dosa. Ya, memang hakikat kita sebagai manusia yang memang sudah berdosa, kecenderungan hati kita itu selalu melakukan dosa. Selalu melakukan dosa. Bahkan dosa itu terus menggoda kita, terus ingin kembali menguasai hidup kita. Bahkan memang dalam pengalaman kita, perjalanan iman kita di dalam Tuhan, kita seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Kita seringkali jatuh bangun dan terus jatuh bangun di dalam dosa. Namun kita percaya ya, Tuhan kita itu Tuhan yang tetap Maha Pengampun. Dia akan terus memberikan pengampunan kepada dosa-dosa yang kita perbuat. Namun mari kita juga terus berusaha. Mari kita juga terus belajar ya untuk menjauhkan dosa-dosa itu dari kehidupan kita. Jadi respon kepada kemerdekaan Tuhan berikan, respon kepada kasih Tuhan, jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi melakukan dosa. Kalaupun kita saat ini sedang jatuh di dalam dosa, mari kita bangkit lagi dan kita berusaha lebih baik lagi. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan, respon apa yang kita berikan kepada keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Saya akan baca lagi ya, dalam pasal 5 ayat 14, atau saya baca saja mulai dari ayat 13 dalam kalimat yang terakhir. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, setelah kita dimerdekakan, jangan berbuat dosa lagi. Selanjutnya, kita harus mengasihi sesama kita atau kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, ini kita harus lakukan sebagai orang-orang yang merdeka. Mengasihi sesama kita. Ada orang bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku? Maka Tuhan
membuat sebuah perumpamaan. Ada seorang yang turun ke Yerikho. Mereka dirampok babak belur. Ada para imam lewat, Lewi lewat, mereka cuek. Tapi orang Samaria menolong, mengobati, bahkan melakukan yang terbaik bagi orang yang sedang dirampok itu. Maka yang telah mengasihi sesama itu adalah orang Samaria. Yang memang selalu dianggap orang Yahudi itu orang yang berdosa. Tapi orang Yahudi menganggap mereka selalu benar. Tapi mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi mengasihi sesama kita itu bukan berarti hanya orang-orang yang dekat dengan kita. Hanya orang-orang yang kompak dengan kita. Hanya orang-orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Orang-orang yang berkenan di hati kita, bukan. Mengasihi sesama itu kita memberikan pertolongan, memberikan bantuan bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang tidak berdaya, bagi orang-orang yang tidak mampu. Kepada mereka lah kita akan memberikan pertolongan. Bukan berarti ketika kita memberikan pertolongan itu kita mengharapkan balasan, kita mengharapkan imbalan. Kalau kita melakukan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, justru kita tidak akan pernah mengharapkan sesuatu dari mereka. Maka inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Melayani sesama itu. Tuhan katakan, jikalau kamu memberikan secangkir air putih saja kepada orang yang paling hina ini, maka kamu telah melayani aku, kata Tuhan. Jadi sesama itu ya kita harus tahu ya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang kita harus bantu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau kamu ingin menjadi terbesar dalam kerajaan sorga, maka kamu harus menjadi pelayan bagi sesamamu. Ya, hendak kamulah menjadi terkecil di antara sesama. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku untuk melayani. Jadi kita sudah dimerdekakan, firman Tuhan katakan ini, kita harus mengasihi sesama kita, ya. Mengasihi sesama kita tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa imbalan. Kita percaya Tuhan yang memberikan upah kita di sorga nanti. Dan selanjutnya apa yang kita akan lakukan bagi kita orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita dipanggil merdeka. Ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, kita dipanggil untuk merdeka. Jangan lagi melakukan dosa, melayani sesama kita tanpa syarat, tanpa pamrih. Dan selanjutnya, kita juga harus terus diperbaharui. Ya, karakter kita itu juga harus diubahkan oleh Tuhan. Percuma kita memberi, ya, tapi karakter kita itu masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh melihat dalam Galatia ini, dalam pasal-pasal selanjutnya, di situ kita melihat ada keinginan daging dan buah roh. Ya. Tuhan mau bahwa keinginan-keinginan daging yang kita miliki ini kita harus lepaskan. Kita harus matikan dalam kehidupan kita. Begitu banyak keinginan-keinginan daging yang kita boleh melihat ya. Ada iri hati, ada kecemburuan, ada perselisihan, ada gila hormat. Mungkin tidak semua keinginan daging ini menempel dalam hidup kita, melekat dalam hidup kita. Ini keinginan daging ini sudah nyata. Artinya keinginan-keinginan daging inilah hakikat hidup kita. Inilah memang
sudah menjadi karakter kita. Ini sudah menjadi darah daging dalam hidup kita. Dan Tuhan mau, bukan kita hanya menjauhkan dosa-dosa yang mungkin yang kelihatan brutal ya, dosa-dosa yang kelihatan najis, misalnya mencuri, membunuh. Nah, itu dosa-dosa yang begitu kelihatan sekali ya, yang memang jahat. Tapi ternyata iri hati, cemburu, gila hormat, mementingkan diri sendiri yang seringkali masih menempel dalam hidup kita. Tuhan mau semuanya itu juga akan diubahkan, akan dibaharui dalam kehidupan kita. Sehingga buah roh itu, buah Roh Kudus itu boleh muncul dalam hidup kita. Boleh keluar dalam hidup kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Tuhan mau buah roh itu juga boleh nyata dalam hidup kita. Memang ini tidak mudah. Bukan hanya tidak mudah ya, tidak mungkin. Tidak mungkin buah roh itu keluar dari hidup kita. Itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu sudah tinggal dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita juga mau berusaha, rindu untuk selalu hidup kita semakin diberkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita terus juga berjuang. Kita juga terus membaca dan merenungkan firman Tuhan dan terus menerus kita lakukan hal itu. Saya percaya setiap keinginan daging kita ini kita dapat matikan. Dan saya yakin buah roh itu boleh juga muncul dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita selalu merindukan hidup kita ini boleh semakin hari semakin menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh kembali memberikan pencerahan buat kita dan boleh kembali ya menyelidiki hati kita sehingga kita melihat hal-hal apa yang masih kita perlu benahi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku
ajaib, Engkau yang dahsyat, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, Yesus Tuhan, Allah yang kami tinggikan, diagungkan, ditinggikan. Nama Yesus, nama yang ajaib. Sungguh kami bersyukur, kami mengagumi Engkau Tuhan dan Raja kami, Yesus. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, Yesus Tuhan, Yesuslah Raja kami. Agung dan ajaiblah Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang menuntun hidup kami, Kau yang membawa kemenangan, Kau yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagimu, glory bagimu Yesus, glory bagimu Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah penuntun hidup kami, Allah yang perkasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allahku yang perkasa, ajaib, agunglah, besar Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, yang kami sembah, yang kami agungkan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh bimbing hidup kami Tuhan, akan kebenaran
ada Allah yang seperti-Mu. Engkau dahsyat, Engkau berkuasa, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Yesus. Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kau yang memberkati kami, Kau yang memberi hidup kami Tuhan. Yesus, berkati kami Tuhan, pelihara hidup kami. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami lagi. Kami diingatkan, kami sudah dimerdekakan di dalam Yesus. Dengan pengorbanan-Mu lewat Engkau mati di atas kayu salib dan Engkau bangkit. Sehingga kami percaya kepada Tuhan. Kami benar-benar merdeka, dilepaskan dari perbudakan dosa yang begitu kejam. Perbudakan iblis yang begitu mengerikan. Yang membawa kami kepada kebinasaan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan kami juga belajar meresponi kebaikan-Mu itu. Lewat kami meninggalkan dosa kami, mengasihi sesama kami
dan kami juga terus memperbarui hati dan pikiran kami, dan kami juga akan belajar menanggalkan setiap hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kami, keinginan-keinginan daging kami yang seringkali kami anggap sepele dalam hidup kami. Mungkin masih ada iri hati, kecemburuan, kesombongan, mementingkan diri sendiri, gila hormat dalam hidup kami. Ketika itu masih ada dalam hidup kami, biarlah kami tidak merasa nyaman, tidak merasa sejahtera Tuhan. Dan kami terus berdoa dan juga bergumul supaya setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu boleh kami matikan dalam hidup kami. Sehingga buah roh yang begitu luar biasa, yang begitu indah itu boleh Tuhan Yesus menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka juga akan diberikan pencerahan, mereka juga dibaharui, mereka juga dikuatkan, mereka juga dihiburkan, mereka juga diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami terus percaya, kami selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.